Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan tentang imperialisme dan kolonialisme asing di Indonesia. Imperialisme adalah suatu kebijakan di mana negara besar memegang kekuasaan daerah negara lain agar bisa dipelihara dan dikembangkan. Sedangkan kolonialisme adalah suatu sistem di mana suatu negara menguasai rakyat atau sumber daya alam daerah yang dijajah. Di video ini saya akan menjelaskan tentang kedatangan Belanda dan VOC. Pada tahun 1595 sampai tahun 1597, Cornelis de Houtman dan saudaranya Frederik de Houtman melakukan pelayaran dari Belanda ke Indonesia. Alasan Belanda melakukan pelayaran adalah karena Spanyol menutup jalur perdagangan Belanda, sehingga Belanda pergi ke timur untuk membangun perusahaan dagang mereka sendiri. Belanda memilih pergi ke Indonesia karena Indonesia memiliki produksi rempah-rempah yang sangat beragam. Hal tersebut dijadikan Belanda sebagai peluang perdagangan. Maka pada tahun 1602, Belanda mendirikan VOC yang didirikan melalui 4 perusahaan dagang. Pembentukan VOC adalah upaya Belanda untuk menyatukan para pedagang Belanda agar bisa bersaing dengan pedagang negara Eropa lainnya, seperti Inggris, Spanyol, dan Portugal, dalam menguasai perdagangan rempah-rempah yang sangat menguntungkan di Indonesia. Otoriter VOC antara lain menjual rempah-rempah dengan harga 14-17 kali lipat dari harga yang ada di Indonesia, membangun benteng dan membuat tentara mereka sendiri, membuat mata uang mereka sendiri, membuat perjanjian dengan para penguasa di Asia, memberi keputusan atas perang dan perdamaian, dan memungut pajak di daerah yang mereka perintah. VOC yang berperan penting antara lain: 1. Peter Both, yaitu Gubernur Jenderal pertama Hindia Belanda. 2. Jan Pieter Joncon, yaitu Jenderal Hindia Belanda yang keempat. Jan van Riebeeck, yaitu seorang penjelajah Belanda yang bekerja untuk VOC. 4. Anthony van Diemen, yaitu Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang menjabat pada masa 1636 sampai 1645. 5. Hendrik Brouwer, yaitu Gubernur Hindia Belanda yang ke-8. VOC tidak bertahan lama. Masa permintaan VOC berlangsung pada 1602 sampai 1799 dan resmi bubar pada tanggal 31 Desember tahun 1799. VOC bubar karena mengalami beberapa kemunduran, di antaranya 1. Perubahan peta politik dan ekonomi di Asia. 2. Tingginya angka kematian pekerja. 3. Korupsi para petinggi. 4. Kebijakan dividen yang membebankan perusahaan. Dan 5. Serta perang yang membutuhkan banyak biaya.
Itu tadi cuplikan video yang melibatkan Belanda dan VOC. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.